Yo, jumpa lagi kembali lagi bersama Indra dan Arif podcast Arif Madani Official. Kita akan lanjutin yang kemarin karena kemarin lagi banyak kerjaan. Itu Ada anak-anak. la ilaha illallah lagi ngapain tuh nggak tahu kita ya. Ada aja. Ya kita lanjut lagi bang. Ya kemarin kan bahasan yang mau kita bahas Ya apa tuh itu bang? Uh-uh. salah pekerjaan yang tidak dihargai ya. Aduh, kayak di pasar tuh bang ada harganya bang. Kalau di pasar masih mending. Jualan bawang aja lah bang, gitu Iya. bang. Ya lanjut bang. Jadi gimana ya bang? Kalau masalahnya biasanya itu mungkin dari atasan atau atasannya lagi. Ini atau atasan mana nih bang? Baju apa atasan gimana bang? Bisa. Yang jelas lah, Bang. Iya BH bisa. Oh jangan bang itu lah, bang. Jangan ditiru. Ingat. Ya bang. Apakah karena orang kita sendiri yang nggak sadar diri yang kelihatan sama atasan kita itu kerja gak benar, sama apa emang atasannya yang nggak paham Itu posisi sebenarnya gini bang, dia itu mungkin biasa pendaki gunung bang, jadi ilmu bunglon dipakai bang, gitu maksudnya. Tahu ilmu bunglon? kita. Tahu. Nah, sesuai kondisi, Sesuai yang kondisi. penting JOP, good jobnya itu yang penting bang. Tapi orangnya anda sih bang, good jobnya yang mana bang? Tapi kelihatan ya juga lagi rawan kalau posisi sekarang. Iya, lagi rawan memang. Soalnya kan masa-masanya itu sedang apa ya bahasanya bang ya? Ya kalau masa-masa kritis mah Iya. ya emang kritis. Enggak, bahasanya apa sih, masa-masa sulit gitu kita apa bahasanya itu? Apa ya? Bukan eja, bukannya itu apa ya? Salah sebut nanti saya lupa ya. Ya seperti itulah, daripada kita salah nyebut nanti malah jadi ini kan, jadi pembicaraan yang nggak benar kan. Iya. Udah lanjut saja. Jadi gini pemirsa, kita ini kan mau nyeritain ada seorang pekerja. Dia ini kerja di tempat kerja yang mengatasnamakan PT, tapi Ya. kalau kita rasakan sih di sini tuh jauh dari kata sebenar-benarnya yang disebut PT. Karena Ya. kenapa? Dari kebijakan itu jauh sekali ya. Ya, itu namanya PT seperti lagu film bang. Hmm. Film hantu, antara ada dan tiada. Nah seperti Iya. itu lah bang. Iya seperti itu. Apakah memang sudah terdaftar atau terdaftar kita Nah, nggak itu. tahu ya. Itu mah. Cuman Ya. yang disesalkannya ini mungkin Yang tahu mas cuma Sumedang doang bang, paling bang ya. Sumedang. Iya, ya. yang tahu Tahu, cuma tahu, Sumedang. tahu Sumedang enak Ya itu. enak tuh. Enak Kalau kita ya. nggak tahu bang, ya tahu Sumedang doang. Tahu Sumedang. Tahu Bandung enak. Waduh gitu. mantap lah. Kapan ke Bandung bang? Kapan-kapan. Tapi lah. jangan mampir ya bang. jangan belok ke tempat itu. Ah, Ada. Ya, gitulah. Mungkin pemirsa juga di tempatnya masing-masing pasti ada kendala, namanya pekerjaan itu kan di mana saja pasti ada masalah, itu pasti ada. pasti ada. Hanya saja tingkatnya, situasinya, apakah orang itu bisa menerima atau sanggup atau tidaknya. Betul. Dan mungkin jika tidak sanggup bukan berarti dia lemah, tapi mungkin ada titik jenuh atau faktor lainnya. Faktor gitu. lain yang mungkin kita itu harus hijrah juga Iya, ya. hijrah. Bukan kita karena misalkan kita nih bertahan, jangan-jangan kita tuh nggak kuat akan godaan atau Iya. gimana, kita itu lagi diuji sama Allah, sama Tuhan gitu ya. Hijrah itu perlu bang. Saya juga sering hijrah. Hari ini saya di warteg, besok nasi padang. Saya sudah sering hijrah bang. Hijrah karena itu bosan itu. ya, bosan makan. Harus itu. Hijrah itu penting. Ya kayak gitulah. Iya. Namanya kerja mah Bang serius amat sih bang. ya. Ya karena kita ditonton banyak orang. Oh iya ya benar ya. Jadi Saya nggak kita- merasa ditonton loh bang. ya beranggapan aja kita lagi ditonton. Soalnya saya nonton saya sendiri. Sekarang kan ditonton. Oke, siap. Ya gitu. Ya kembali lagi ke topik Iya. yang Bang Arif ini pas dirasakan pas sakit hatinya itu sebelah mana nih? Waktu misalkan ke kerjaan itu nggak sesuai sama kitanya atau sama penghasilan, sama keringat kita gitu. Atau penekanan dari seorang pemimpin ke kita, atau kita merasa terus dibohongin dengan janji-janji yang gak jelas gitu. Ya banyak faktor sih ya, janji ya juga penekanan yang terlalu berat nggak sesuai dengan tanggung jawab ya juga. Harusnya kan namanya kita kerja ada tanggung jawab masing-masing
yang harus dikerjakan. Ya, Di luar tanggung jawab kita kan bukan urusan kita. sebenarnya seperti Saat itu. kita bisa ya nggak masalah, tapi saat kita bisa kan bukan tanggung jawab kita. Iya. Nah, mungkin dari situ Hmm. mengawalinya. Hmm. Iya. Jadi ya mungkin kalau dibilang kasarnya ya nggak sesuai kerjaan dengan hak dan kewajiban. Dan penghasilan juga terutama Ya, ya. ya itu hak dan kewajiban. Kewajiban kita itu lebih besar daripada hak kita, jadi nggak seimbang. Terus yang anehnya lagi, seakan-akan memang dan pernah terdengar juga Iya. sosok pemimpin kita itu kayak yang lo mau kerja di sini silahkan, enggak ya silahkan gitu. Jadi bukan mau mensejahterakan karyawan, tapi lebih ke kayak mensejahterakan gimana antar perusahaan sama dia aja gitu. Jadi kesannya Jadi kayak sendiri jadinya ya. gitu. Kayak gitu, sangat disayangkan gitu, karena namanya kita walaupun banyak ke orang yang butuh katakanlah kayak gitu, tapi kan harus mulai lagi di titik nol. Dan misalkan dia tuh mencontohkan memberatkan, akulah yang paling dekat sama dia tuh, aku yang istilahnya dipupuk pengen kualitasnya seperti Arif, tapi kan tidak begitu juga, tidak bisa Iya. seperti itu juga, karena orang itu punya potensinya masing-masing. Ya, orang punya potensi masing-masing, taraf masing-masing, kesabaran masing-masing. Kesabaran masing-masing. Setiap orang itu memiliki porsi yang beda, tidak bisa disamakan dan tidak bisa dibandingkan gitu. Iya, Orang tidak bisa kebanyakan orang itu dibanding-bandingkan, itu tidak bisa. padahal nggak bisa. Situasi itu selalu berbeda, meskipun tugas yang sama, posisi yang sama, kegiatan yang sama, tapi nggak bisa dibandingkan tetap. Nah, contoh kita berdua nih, saat ini kan kita posisi sama, kita nggak bisa dibandingkan karena kita memiliki fisik yang berbeda, kemampuan yang berbeda, Iya, pola pikir yang berbeda. iya. Yang kita bisa lakukan cuma semaksimal mungkin, mungkin Semaksimal itu. mungkin. Cuma maksimal orang pun berbeda-beda. Nah, Beda-beda juga. kadang itu yang tidak dipahami. Pertama, yang kedua kadang memahami tapi pura-pura tidak memahami. Nah, Nah, itu yang paling itu yang sulit. sulit. Bagaimana itu solusinya? Kalau kayak gitu susah juga kalau untuk Iya. pemimpin, karena pemimpin itu memang selalu pengen benar dan Iya. benar pasti gitu Iya. merasa dia itu. Karena punya kekuasaan awalnya, Iya, kekuasaan. dasarnya dari kekuasaan. Kalau dasarnya jiwanya nggak dipenuhi dengan istilahnya dengan didikan atau akhlak yang kurang gitu ya. Ya, Tapi kan banyak juga pemimpin yang rajin sholat, Bang. Itu gimana, Bang? yang rajin sholat Tapi juga seperti itu, Bang. nggak menjamin, karena antara sholat itu hanya pekerjaan atau dia itu antara didikan akhlaknya belum nyampe. Tapi kan yang namanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, Sholatnya itu kalau rajin. sholatnya Tapi yang kok keji diterima. mungkarnya tetap ada, Bang. Iya. Dia sholat nggak sih, Bang? Keterangan sih bisa aja itu sholat bisa yang dianggap jadi topeng. Iya. Itu sholatnya sholat apa ya? Sholat dari hati apa sholat cuma gerakan doang, Bang? Wallahu a'lam bishawab. Ya, Kalau soalnya kita kan ini- sebenarnya siapapun kalau dia sholatnya benar gitu kan, sesuai dengan syariat, memang dari hati. Biasanya kalau dia benar-benar sholat, pasti hatinya itu menolak melakukan keji dan mungkar. Benar. Pada saat Dan dia emang rajin, bakal seperti itu. Iya, bakal Emang seperti itu. kejadiannya bakal pasti menjaga dia. bakal Dia kejadian. rajin sholat tapi nggak mungkin ya maling juga gitu. Tapi kan banyak juga seperti itu. Iya. Sholatnya rajin, malingnya tetap. Palingnya tetap banyak kayak Iya. gitu. Itu hanya sekedar dijadiin topeng doang. Kalau yang kayak gitu yang saya tahu sih. Ya mungkin buat pemirsa yang mendengar mungkin bisa menjelaskan, bisa Iya. tulis komen di bawah membantu menjelaskan tentang seperti itu, atau mungkin ada pengalaman yang sama bisa juga boleh. Boleh. Ya, ya kita berbagi di sini, kita tidak menyalahkan siapa atau namanya. Yang mungkin ya seperti ini banyak kita rasakan di mana-mana. Benar, Bang? Benar. Ya, kita hanya berbagi untuk ya sesama manusia yang mencari sesuatu lah. Dibilang sesuap tidak juga, sepiring butuh sepiring nasi juga sih, bukan sesuap, bukan juga sih. Nggak kenyang, Bang, kalau sesuap, Bang. Kayak si saya Oke. lama. Nggak apa-apa. Kan kita di sini walaupun temanya awalnya itu Iya. dari perkara yang menyebutkan kenapa pekerjaan perusahaan yang serasa emang tidak menghargai kita, Iya. terus kita sambung menyambung sampai ke arah ibadah, sholat, Semua itu berkesinambungan, bersinambungan. saling bersangkutan. Iya, kalau ngebahas sholat sih orang itu emang belum menjamin Iya. ke arah yang bisa menjadi benar, tapi setidaknya gimana orangnya sih beda-beda, gimana pemahamannya. Ada yang sholat
karena sholat itu karena dia dapat ilhamnya melalui gerakan-gerakannya bisa bagus, dari gerakan-gerakannya itu bisa menyembuhkan, sehat gitu. Dari Berarti tergantung dengan niat ya awalnya. ada yang Niat ibadah itu buat apa gitu ya? iya, awalnya itu ada yang misalkan dia mendapatkan sholat itu dia mau sholat intinya ya. Iya. Yang tadinya dia nggak sholat jadi mau sholat, ada yang sebabnya itu pas lihat wah menurut penelitian sholat itu bagus mulai dari sujud bisa Buat kesehatan, darah turun ke bawah gitu. Sholat buat penambah rezeki gitu Iya. ya. Ada juga niatnya bang. Ada seperti itu bang? Ada yang istilahnya sholawat pengen banyak duit. Nah itu banyak, maksud saya ke situ. banyak itu kembali ke niat. Sinyal abang kuat bang. banyak sekali macam-macam niat orang itu. Iya. Ya kadang kita tidak bisa melihat secara kasat mata seperti apa dan bagaimana. Yang penting mah kita bisa berbuat baik aja Ya, ya sebisa kita. Meskipun kadang setelah kita berbuat baik belum tentu dinilai baik. Iya. Gitu. Karena penerimaan orang beda-beda. Iya. Balik lagi ke situ. Pada posisi orang beda-beda. Si orang beda-beda. Walaupun ada yang kita sholat, kalau kita sholat misalkan, kalau orang itu udah nggak senang sama kita, tetap kita senang. Iya. Dia tetap malah jadi semakin menyala-nyalahin katanya. Seakan-akan mencari-cari ya. Apalagi orang yang suka sholat itu makin enak diledeknya. Katanya Iya. sholat. Iya. Tapi kok gitu? Wah, katanya sholat. Jadi saya itu bang yang mengatakan itu bang tadi bang. Saya yang mengatakan tadi. Oh, enggak. Enggak. Maksudnya bukan artian tadi saya membenarkan orang yang sholat itu, kalau itu tadi temanya beda. Oh beda ya. Beda karena ada yang sholat tapi orangnya masih kayak gitu misalkan Iya, iya. ya. Ada yang sholat masih kayak gitu, tapi ini mah emang akibat dari dia itu sholat tapi nggak bisa ngejaga apa yang Oh, iya. dilarang. Maksudnya ke situ. Ya saya kan mengatakan sesuai dengan kenyataan yang Iya. saya lihat itu bang ya. Jadi intinya kalau orang sholat itu memang harus udah bisa Kan suatu itu mencerminkan Bang. mencerminkan. Jangan sampai lu itu orang yang suka sholat tapi lu begitu. Nah, Akhirnya ya, pasti seperti itu. tanggapan orang semakin mengitukan orang yang ibadah. Hmm. Bukan berarti lu gak usaha ibadah, ya mau ibadah aja, tapi mungkin tadinya dia kurang akan kajiannya gitu. Jadi sholat hanya sekedar ikut-ikut sholat. Ya mungkin pengetahuan, kemampuan dan kekuatannya ya seperti itu. Ya, tapi ya sudut pandang juga sih sebenarnya. Sudut pandang. Tergantung sudut pandang yang menilai. Karena ada yang disebut kayak gini, antara ucapan, gerakan dan tingkah Ya, harus sesuai. ya, Kalau tidak sesuai, ya. orang awam yang melihat ya udah topnya Ya. itu gitu. Misalkan Bisa parahnya bisa menjurus ke parah. munafik. Jadi dia itu nggak dipikir dua kali, oh mungkin gini. Ya, udah apa yang dia lihat nyatanya gitu. Antara sikap, perbuatan, dan pikiran kita, hati kita harus sama. Ya. Kalau keluar dari jalan itu udah orang nilainya katanya sholat, tapi kayak gitu nggak sesuai dengan tuntunan. Ya itu mungkin dia hanya sholat hanya sekedar mengenal sholatnya doang ya, tapi nggak mengenal apa yang namanya ilmu akhlak yang benar, terus sifat 20 Iya. atau kajian kitab-kitab yang lain, akhlakul Fikih, bani, tarikat, apalagi ma'rifat Wah. mungkin tidak memahami mungkin ya. Wah. Kalau ma'rifat kejauhan lah. kejauhan. Tarikat sama fikihnya lah minimal Iya, ya. di situnya. Pernah belajar tarikat sama fikih loh. Waduh. Kan soalnya Betul. apa pesantren tuh enggak? Oh, bukan pesantren. Bukan. Saya kan Cuma umum ikut. SD, SMP, SMA gitu kan, Bang. Cuman ikut-ikut doang. Oh, ikut. Ikut Pengajian gitu ya. Iya. Iya. Enggak sampai istilahnya kita nggak benar-benar mondok yang tahunan, enggak. Oh iya. Ada waktu malam kita main. Ya ibaratnya kalau kampung saya kembali ke surau lah, Bang ya. Iya, surau. Seperti itu ya. Iya. Mengaji Waktunya di situ pulang-pulang, enggak sampai benar-benar mondok. Ke Tapi musola lah ya. dari situ memang yang dirasakan ada hikmahnya gitu. Kenikmatan beribadah itu. Jadi seakan-akan kalau hal yang udah biasa nempel di kita nggak lakukan, kayak ada yang hilang. Iya, Nah, itu namanya itu. kebiasaan yang pertama dipaksakan, akhirnya kebiasaan itu berubah-ubah menjadi kebutuhan. Saat kebutuhan itu tidak terpenuhi, Merasa seakan-akan ada yang hilang. ada gitu. yang hilang.
makanya ada pepatah mengatakan biasakan suatu kebiasaan sehingga dia menjadi kebutuhan. Tapi yang ngomong pepatah saya lupa siapa bang, saya pernah mendengar doang. Alhamdulillah, yang penting si pepatah itu bisa kita dapat, kita sharekan lagi, jadi bermanfaat. Kalau ada yang tahu itu pepatah siapa, share dan komen di bawah siapa namanya, beritahu kita ya kawan-kawan. Siap kawan-kawan, tenang, kalaupun ada kata-kata yang kurang nggak enak kita akan potong dan skip. Kalau misalkan ada kata-kata saya yang nyeletuk atau salah, ya mohon maaf, saya juga manusia biasa. Iya, kan di sini kita hanya belajar mengungkapkan berkata-kata dengan baik. Ntar kita lihat lagi enak enggak, kita ngomong itu enak enggak gitu kan. Kita sini sama-sama belajar sambil memperbaiki, menjadi lebih baik. Belajar podcast lah gitu. Jadi belajar lebih baik lah. Karena pengalaman kita ini sebenarnya beda-beda, setiap insan itu dari perjalanan hidupnya masing-masing, dia kecil sampai umur kita kayak gini lah, beda-beda. Atau mungkin di situ ada yang ingin podcast bersama kita, silahkan boleh komen di bawah atau hubungi kita, bisa boleh. Nanti kita bisa atur waktunya, kita atur bahas bicara apanya, ya untuk kita ke depan bisa lah. Ya jadi intinya mah berawal tadi, balik lagi yang pekerjaan yang tidak dihargai itu intinya ada di mana, tetap ada sisi dari ketamakan, pengen keuntungan sendiri, tidak peduli kesusahan orang lain, intinya yang penting dianya mendahulukan menjual kerjaan orang. Banyak lah kalau dijabarkan, itu banyak. Tema ini sebenarnya memang satu tema, tapi kalau dijabarkan mungkin banyak kata yang bisa diutarakan. Bijaksana, walaupun bijaksana itu kita itu nggak bisa melihat apa bijaksana itu, tapi bisa kita terapkan. Oh, orang yang bijaksana tuh kayak gini, orang yang nggak bijaksana tuh kayak gini, ya kerasa. Soalnya sekarang bijaksana itu udah mulai pudar. Kebanyakan orang bijak sini dulu gitu, sana nanti dulu. Makanya dulu, bijak sini dulu. Kalau sini udah penuh ya lupa mungkin sananya, seperti itu. Ya ini cuma celotehan aja bang, tapi bukan serius keren, ya bang. Itu keren itu kata-kata. Benar itu. Kebanyakan sekarang itu bijaksana itu udah mulai hilang. Bukan berarti nggak ada ya. Banyak sih, masih banyak yang bijaksana itu masih banyak. Cuman kalau di persentase mungkin sebagian kecil lah bang ya. Tapi kebanyakan sebagian besar itu bijak sini. Sama seperti telunjuknya satu, yang ke kita banyak. Nah itu seperti itu. Itu suatu contoh aja lah. Mungkin yang di sana juga lebih memahami. Itu balik lagi karena dari seorang ucapan apalagi dia tingkatannya kalau atasan. Orang yang nggak bisa menilai secara memilah. Benar. Ya pasti patokannya ke. Apalagi misalkan anak-anak buahnya pada canggung semua juga gitu. Pasti patokannya ya ngikut apa yang karena anak buah juga nggak bisa disalahkan, karena mungkin sebagian juga mencari aman. Apalagi zaman sekarang corona lah contohnya, kerjaan susah. Gitu ya. Mereka pun menjaga gitu, karena mereka ada yang dihidupkan, anak istri misalkan, orang tua atau sebagaimana. Tapi seakan-akan mereka itu jadi kayak membuang kemanusiaan. Nah, kesadarannya mau tidak mau padahal sadar gitu. Mau tidak mau padahal sadar. Dan mengorbankan, sehingga menjadi sesuatu yang lumrah. Nah itu permasalahan pada saat zaman sekarang. Kan dari zaman dulu juga ada sih. Cuman makin kesini seakan makin bergeser gitu bang. Benar sekali. Dan adapun hal seperti itu adalah hak mereka. Kita nggak bisa. Kita hanya menjelaskan yangnya balik ke diri sendiri. Benar. Gitu bang ya. Benar. Karena saya pun belum tentu saya mengenal jati diri saya seperti apa. Betul. Jadi kita ini tidak bisa menilai atau memutuskan orang lain itu nggak bisa. Itu hak mereka. Kita hanya mungkin memandang secara sekilas, menilai secara sekilas. Apa yang pernah kita lakukan, kita rasakan, kita misalkan dapat kebaikannya, mungkin kita hanya sekedar ngasih tahu. Sendaikan keputusan itu ada di mereka sendiri masing-masing. Karena balik lagi antara perjalanan hidup masing-masing yang berbeda, atau tingkatnya, atau ruang lingkup juga, atau situasi yang bermacam-macam lah. Bisa menjadi faktor. Banyak faktornya. Kita ngobrol kayak gini, di satu sisi lain, di sudut dunia yang lain ada orang yang lagi meregang nyawa, ataupun ada orang yang lagi terancam terbunuh di sudut-sudut yang lain kita nggak tahu.
itu posisi itu. Makanya intinya kita itu harus bisa mensyukuri. Ya. Balik lagi, syukur juga sangat Ya. sangat bersyukur. Ya mungkin pada saat ini tema kita seperti itu ya Bang. Mungkin suatu Iya. saat lain kali kita akan ada tema lain yang akan kita bahas. Iya. Ya mungkin kalau di penonton ada yang ingin mengusulkan tema apa yang akan kita bahas, boleh silakan di komen. Benar, like and Ya. subscribe. Sama kita Kang Indra dan Arif udah Madani. Arif Madani, udah Ya, Arif. udah Arif. Tapi kita di sini kontennya Arif official ya. Ya. Arif Madani official. Maju bersama kita bisa. Iya, siap. Oke, Itu spontan Bang, bukan direncanain. Ya. teman-teman, Ya. makasih. Mungkin hanya sekian ya teman-teman. Ya kalau mudah-mudahan kalau memang ini ada nilai positif Ya. bagi teman-teman, Bisa mungkin diambil. ada bisa kelanjutannya yang lebih lagi. Ngobrol lagi. Ya kita mah di sini bukan berarti untuk mengkritik orang Ya. sih. Kita juga banyak kekurangan. Iya, intinya mah Tapi kita sambil belajar. belajar dan menjadi lebih baik. Ya kalau ada yang bisa dibantu, alhamdulillah. Paling tidak Dan nih, merasa terbantu dengan ya, kata-kata paling kita. tidak seperti ini nih. Pada saat kita mengatakan orang lain seperti itu, kita juga ke diri juga gitu. Iya, Ya, intinya mah sambil kita ngingetin ke diri lagi. juga ngingetin diri sendiri, Iya, bukan berarti iya, kita iya. negor orang, kita Bukan juga berarti negor negor sendiri. orang, amit-amit ya. Ya. Itu mah sangat jauh sekali Ya. karena kita juga kalau kayak gitu kita udah merasa lebih baik dari Nah. sosok teman kita atau Ya. gimana, itu sebenarnya udah salah kayak gitu. Kalau kita udah merasa lebih baik dari Ya. teman gitu, nggak boleh kayak Walaupun gitu. seperti itu ya namanya manusia, mungkin kata saya atau kata-kata Kang Indah ada salah ya kami mohon maaf. Kalau ada yang salah ya, kalau ada yang benar insya Allah ya alhamdulillah. Dan semoga jadi manfaat. Ya. Sekian Kang Indra. Sekian, sampai sini dulu, ntar dilanjut dengan tema yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.